wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alicia Julia Ramadhani dengan NIM di kelas 1003. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan melakukan resusitasi neonatus ya. Saya sudah mendapatkan informasi dari kamar yang bersalin bahwa ada bayi yang baru lahir. Saya sebagai penolong 1 dan di sini ada penolong 2 menjadi sirkulasi dan ada penolong 3 sebagai mengurus peralatan dan obat-obatan. Begitu, ada yang mungkin terlebih dahulu? Enggak. Baik, tidak ada. Kita mulai ya. Pertama-tama kita posisi penolong. Biasanya penolong 1 itu bayinya kita berada di ini bayi. Kepala bayi, penolong 2 itu di sebelah kiri bayi, lalu penolong 3 di sebelah kanan bayi, sesuai dengan dari alat-alatnya. Lalu selanjutnya kita persiapan alatan bahan, itu adalah TABCD, itu temperatur. Kita siapkan dulu alat yang mendukung bayi yang tetap hangat, ada radial warmer, kita langsung dinyalakan. Target suhu bayi itu 34 derajat dan suhu ruangan tuh 24 sampai 27 derajat Celcius. Lalu kita ada kantong plastik untuk BBLR dan untuk kita kasih 3 kain. Sini. Ini ada yang buat kepalanya, lalu ini seharusnya 3 kain. Nah, ini ceritanya sudah 3 kain. Lalu selanjutnya kita lihat dari airway-nya. Di sini terdapat alat dan bahannya, ada balon penghisap yang kecil, lalu ada suction, kateter, pipa lambung, untuk akses dari umbilikusnya ada siring 20 cc, aspiratory mekanium, ada shoulder roll. Lalu B-nya airway, breathingnya itu ada perkelapan balon dan cukup masker, ada oral airway atau opal untuk cukup bulan yang prematur, terus balon resusitasi neonatus dengan katupnya kita lepaskan dulu untuk kembang kebisnya. Lalu ada reservoir oksigen, kita berikan 90-100%. Lalu pipa oksigen atau flow meter, sungkup wajah dengan bantalan pinggir ukuran neonatus yang buat untuk cukup bulan dan prematur, ada kanul hidung atau kateter hidung, lalu ada tabung oksigen, lalu ada ini untuk ke oksigennya, dan peralatan intubasi seperti laringoskopi dengan daun yang lurus. Untuk nomor 00 dia itu buat prematur, nomor 0 dia cukup bulan, dan nomor 1 dia bayi besar. Lalu untuk kasih lampu, baterai cadangan, pipa ET, stilet, gunting, sarung tangan, plester. Nanti laringoskopinya itu dihubungkan terlebih dahulu ke bilahnya. Selanjutnya circulation itu ada klem tali pusat, sarung tangan steril, kateter umbilikus, pipa, three-way stopcock, sutur, kateter IV, siring, sama aqua steril. Untuk obat-obatnya itu ada epinefrin 1:1000, tapi harus diencerkan terlebih dahulu 10.000. Terus cairan pengganti volume plasma ekspornya 1 atau lebih dari bahan seperti nasional 60%, ringger laktat, darah lengkap, golongan darah O, natrium bikarbonat, dan dekotras 10%. Lalu lainnya ada ini, lalu ada stetoskop anak, jam dinding atau stopwatch, pulsasi oximeter dan glukometer. Lalu ini tidak boleh tumpang tindih, harus sesuai dengan urutan. Selanjutnya kita bayi lahir. Nah, sudah diambil bayi lahir. Langsung kita, karena penolong 1 berarti di depan kepala bayi. Nah, ini dok, apakah ini bayinya prematur? Tidak. Oke, kita simpan di ke depan penolong 1. Kita periksa dari Apgar score-nya, udah dipencet stopwatch-nya, timernya selama 60 detik. Kita lihat di sini dia menangis lemah apa tidak, terus nafasnya irregular sama tonus ototnya lemah atau tidak. Kalau misalnya tidak ada tanda-tanda yang tadi, itu kita bisa rawat bersama ibunya seperti inisiasi menyusui dini, dan jaga kehangatan dan nafas, pantau nafas sama LDC dan SpO2-nya. Kalau misalnya ada 1 dari 3 tanda itu, kita lakukan langkah awal.
Yang pertama kita hangatkan terlebih dahulu dengan bantuan radiator warmer dan kain dan handuk hangat. Lalu kita pasang peron suhunya. Kalau misalnya usia gestasi itu lebih kurang dari 32 minggu dan berat lahirnya kurang dari 1.500 gram. Lalu langsung dibungkus dengan plastik tanpa dikeringkan terlebih dahulu kecuali wajah dan dikasih topi. Tuh, dan kita pertahankan suhu selama tindakan resusitasi neonatus. Kita hangatkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita posisikan kepala bayinya menengadah atau agak ekstensi untuk melihat jalur nafasnya kebuka atau enggak. Kalau misalnya jalur nafasnya perlu dibersihkan, kita bersihkan. Nah, kita lakukan hisap lendir dari mulut ke hidung. Dari hidung ke mulut ditekan, lalu selangnya tuh pas mau dimasukin tuh dibuka. Ini ceritanya selang ya, dari mulut dulu masukin, buka, sedot. Nah kalau udah tutup lagi, pas dimasukin buka, dua hidung. Nah, selanjutnya kalau sudah keringkan dengan semua penolong, kita berikan stimulasi juga, bisa di kaki, di punggung, atau di bagian belakangnya. Selanjutnya posisikan kembali bayinya dan kita lihat nilai usaha nafas dan LDJ-nya. Penolong 1 kita lihat dari usaha nafas, melihat dari dadanya. Lalu penolong 2 itu kita lihat dari laju denyut jantungnya menggunakan stetoskop. Lalu penolong 3 itu kita menggunakan preduktal atau SPO. Nah, kita lihat, oke. Nah, di sini. Untuk kalau misalnya dia terlihat ada apnea atau mengap-ngap atau misalnya LDJ-nya kurang dari 100 kali per menit, kita melakukan VTP, siapkan positif. Pas ventilasi positif kita siapkan mas dan amubek. Ini masnya yang kecil ya, atau cukup ini kegedean. Nah selanjutnya kita lihat kalau misalnya cukup bulan itu kan kurang dari 35 minggu 21%. Kalau kurang dari 35 minggu 21 sampai 30%. Nah, karena ini dia cukup bulan tadi, jadi hanya 21%, jadi cuman pakai resusitator. Lakukan ini ya, tangannya V atau yang 3 jari ke bawah, boleh dikatasin. Lakukan setiap pompa balon 20-30 kali selama 30 detik dan lihat dadanya kayak gini. Bisa tekan pas-pas, tekan pas-pas, atau 1 pas-pas, 2 pas-pas, 3 pas-pas, 4 pas-pas sampai 20-30 kali selama 30 detik. Sambil melihat SpO2-nya di ini juga dia naik atau enggak. Terus kalau misalnya ada EKG juga kita bisa dilihat pemantauan gitu. Lalu lakukan peningkatan VTP, pemberian VTP awal 2-3 kali dan nilai dari VTP-nya efektif atau enggak. Untuk VTP efektif ini si dadanya mengembang. Nah, kita lakukan selama 60 detik dan suhu harus dipantau dan suhu ruangan juga harus dipantau. Nah, kita lihat LDJ-nya dari minta tolong dari penolong 2. Kalau misalnya lebih dari 100 kali per menit, kita nilai usaha nafas dan LDJ-nya dan pasang monitor SPO2 dan preduktal. Tapi kalau misalnya LDJ-nya kurang dari 100 kali per menit, kita kasih VTP efektif lagi.
Kalau misalnya nggak berkembang dadanya, kita lakukan koreksi stripta, yaitu sungkupnya kita lihat pastikan kalau udah bener apa belum. Terus reposisinya, dadanya mengembang apa enggak, tetap gak berkembang reposisi bayinya. Kita lanjutkan lagi sirkulasinya. Nah, kita lihat lagi dia mengembang apa enggak. Kalau misalnya nggak mengembang, kita isap lendir lagi. Isap lendir. Isap lendir kembali. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya pada diisap lagi, habis dari isap kita sungkup kembali dan lihat dadanya. Kalau misalnya dadanya nggak berkembang, kita buka mulutnya terlebih dahulu. Buka mulutnya sembari kita ini lagi 20-30. Nah, udah dibuka mulutnya, baru kita sungkup kembali 20-30 kali juga. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada dadanya, nggak mengembang lagi, kita naikkan tekanannya, pompanya lebih keras. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga, kita akan lakukan jalan nafas alternatif kayak pasang laringel, airway atau endotracheal tube. Nah, untuk jalan nafas alternatif, kalau masih gak bisa sungkup, kita gunakan ETP nomor 2,5 atau 3 untuk cukup bulan, dan pastikan lampunya itu nyala, laringoskopinya. Lalu kita gunakan bilah nomor 0. Kita masukkan bilah, dan apakah terlihat epiglotisnya. Kita lihatin dulu, terlihat apakah epiglotisnya, megangnya gini. Habis itu masukkan bagian endotrakealnya ke tuba, ke trakeal sampai epiglotis. Habis itu keluarin bilahnya perlahan. Nah, lalu lepaskan masker dari pompa balon. Nah, lepaskan dari pompa balon. Kan sudah dimasukkan. Lalu pasangkan masker dari pompa balon, lalu kita pasangkan ke endotracheal tube. Jangan difiksasi terlebih dahulu, kita pastikan si paru-parunya mengembang atau tidak. Gitu. Jika terdengar suara nafas, berarti suara nafas sudah baik. Tapi lanjut dengan baik, terus lanjutkan sirkulasi VTP 20-30 dalam 30 detik dan tetap pantau SPO 2-nya. Lalu kita nilai lagi LDJ-nya. Kalau misalnya kurang lebih dari 60 kali per menit, kita lakukan langkah yang atas, penilaian LDJ-nya. Tapi kalau misalnya LDJ-nya kurang dari 60 kali per menit, itu kita akan lakukan VTP dan kompres dada 1:3. 3 kompresi dan 1 kali nafas selama 60 detik. Oke. Kita penolong 1 itu intubasi dan dipasang LMA. Terus kita evaluasi pemasangan intubasinya, sudah masuk apa belum. Terus kita VTP dan naikkan VO 100% dan kompres dada 1 kali. Karena ditambahin 100% berarti dimasukin selang ini ke pipa oksigen. Selanjutnya kompresi dada dengan metode 2 jari di bawah garis areola seperti ini. Nah, masuk ke dalam. Terus tangan kita menopang bagian bawah atau punggung bayi. Lalu jempol bagian sternum 1/3 bagian anter posterior.
Nah, kita observasi LDJ dan usaha tiap 60 detik, pasang akses intravena dan pemeriksaan lab seperti gula darah 3 kali, baru ini lagi 1 kali, lakukan lagi 3 kali, 1 kali maksudnya. Selanjutnya siapkan pemberian terapi cairan untuk penolong 2 dan pemasangan OGT akses dari umbilical trakeal untuk penolong 3. Lalu kita lihat lagi LDJ-nya. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 60 kali per menit, kita lakukan langkah yang yaitu pertama LDJ yang pertama dan SPO. Lalu kalau misalnya LDJ-nya kurang dari 60 kali per menit, itu kita lakukan VTP dan kompres dada kembali, dilakukan 3 kali, kompresi 3:1 dan observasi LDJ dan usaha tiap 60 detik. Kalau misalnya jika tidak ada perbaikan, kita akan lanjut pemberian epinefrin. Dikasihnya bisa di endotrakeal atau di umbilical. Masukinnya adrenalinnya itu IV atau intratrakeal 1:10.000 0,01 mg mg per kg per bb dan NaCl 0,9%. Lalu perhatikan juga SPO 2-nya. Lalu kalau misalnya LDJ-nya tetap kurang dari 60 kali per menit, mungkin kita indikasi bayinya mungkin ada pneumotoraks. Nah, pada saat yang awal, kalau misalnya pada awal yang pemeriksaan posisi nilai usaha nafas dan LDJ, ternyata bayinya nafasnya spontan dan LDJ-nya lebih dari 100 kali per menit. Kita evaluasi lanjut pemeriksaan apakah ada retraksi, merintih atau takipne. Kalau misalnya nggak ada, itu kita perawatan pasca kalau misalnya ada, kita lakukan CPAP penggunaan FiO 2. Kalau misalnya kurang lebih dari 35 minggu 21%, kalau kurang dari 35 minggu itu 21-30%. Gitu. Dan bisa dikasih TPAE 7 CMH2O dengan FiO-nya sesuai target SPO dan monitor SPO-nya. Kalau misalnya dikasih lakukan CPAP-nya dia gagal atau masih tidak mencapai target dan masih ada tanda-tanda takipnea, berarti lakukan CPAP TPAE 8 CMH2O dan masih dengan distres nafas berat. Kalau misalnya gagal lagi, kita lakukan dan SPO-nya tidak tercapai dengan kurang lebih dari 40%, itu kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Tapi kalau misalnya nggak ada tanda-tanda itu, kita lakukan perawatan pasca resusitasi. Kalau misalnya tidak ada tanda takipnea dan lain-lain yang tadi, kita lihat juga apakah dia ada sianosis tanpa distres nafas atau target SPO2 tidak tercapai. Kalau misalnya tidak ada, normal, tidak ada sianosis, berarti kita rawat bersama ibu seperti inisiasi miosi dini, tapi tetap jaga kehangatan dan nafas dan pantau pernafasan juga SPO2. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda sianosis, kita kasih oksigen aliran bebas dan pertimbangkan dari CPAP jika prematur. Kalau misalnya nggak ada perbaikan juga, mungkin ada pertimbangan dari penyakit jantung kongenital dan kita stop resusitasi dan perawatan pasca resusitasi. Baik, terima kasih sudah selesai dari resusitasi neonatus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.